Hai, welcome back to my channel and this is Sarah teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin beberapa bulan yang lalu ketika anaknya si Tamara Tiasmara itu meninggal dunia karena katanya sih tenggelam ya teman-teman, tapi ternyata terbunuh, diduga dibunuh sama pacarnya si Tamara ini ya guys ya. Jadi ini kemungkinan besar adalah ketika yang namanya untuk anak tiri itu cukup resiko besar di Indonesia. Dan tahu nggak sih, di China itu teman-teman itu ada yang namanya hal serupa, di mana ada seorang ini ya teman-teman ya, ibu tiri atau bapak tiri jahat yang tega-teganya menyiksa bahkan membunuh anaknya sendiri. Bagaimana ceritanya ketika ada seorang perempuan pelakor itu bisa yang namanya terbukti membunuh kedua balita teman-teman, bahkan hanya untuk yang namanya mendapatkan keluarga dan juga harta keluarga itu. Jadi simak baik-baik kenapa di Cina itu banyak banget yang namanya parenting orang tua tiri sadis ya guys ya. Kita akan yang namanya lihatkan di video-video selanjutnya ya. Nah, itu adalah negara di Asia Timur yang diakui sebagai negara yang paling tidak ramah anak teman-teman ya. Karena apa? Karena tingkat yang namanya kayak toxic parenting, konservatif parenting itu tinggi sekali di China gitu ya guys ya. Kemudian juga penculikan, penganiayaan yang dilakukan sama guru dan juga orang tua di Cina. Serta aku juga bener-bener gak nyangka orang tua kandung itu bisa yang namanya ngejual anaknya sendiri. Mau itu ngejual diculik atau jual organ atau jual-jual jadi budak gitu ya teman-teman ya. Itu masih sangat banyak di Cina ya guys ya. Pengen tahu di datanya ya guys ya, sekitar 825 hukuman mati yang ditetapkan sama government Cina itu majority itu adalah kalau enggak narkoba, yaitu pembunuhan serta kekerasan anak seperti itu ya guys ya. Ini adalah salah satu kisah yang ceritanya tuh hampir mirip dengan yang namanya si Tamara itu ya guys ya. Tamara itu ya, Tisha itu ya. Jadi ada seorang pria itu ceritanya itu adalah dia itu benar-benar nangis jerit-jerit di sebuah apartemen rumahnya gitu ketika dia menemukan kedua babynya yang masih umur 1 sama 2 tahun meninggal. Nah, namanya ini cowok namanya Chongpo, seorang pria muda umur 27 udah punya anak kayak gitu. Chongpo itu adalah seorang pria yang sudah bercerai. Jadi istri atau mantan istrinya ini adalah seorang perempuan biasa yang namanya Chen Meilin, perempuan kantoran gitu ya guys ya. Mereka bercerai itu bukan hanya si Chen Meilin itu di KDRT, tapi juga karena mereka berdua itu ada orang ketiga. Ya siapa lagi kalau bukan si selingkuhannya Chongpo itu yang namanya Ye Cheng Chen. Ini ceweknya itu lebih cantik gitu dibandingkan istri pertamanya kayak gitu ya guys ya. Ini cewek berselingkuh, udah agak lama selingkuh sama ini Chongpo seperti itu. Dan apa tuh namanya, mereka bertiga ini cekcok dan si Chen Meilin atau ibu kandung dari dua bayi yang meninggal jatuh dari apartemen itu diusir teman-teman ya. Jadi apartemen, mobil dan lain-lain itu akhirnya di tangannya si Ye Cheng Chen ini atau si selingkuhan ini ya guys ya. Secara custody yang menang hak asuh itu adalah si Chongpo ini ya teman-teman ya. Jadi si Chongpo ini wajib yang namanya membesarkan anak-anaknya. Begitu juga ketika dia itu pacaran sama si Ye Cheng Chen itu, Ye Cheng Chen inilah yang diharuskan menjadi ibunya seperti itu. Polisi mulai menginvestigasi kenapa anak-anak ini bisa jatuh. Si Chongpo itu, si bapaknya itu awalnya dia itu merasa bahwa lengah, ketiduran dan langsung nggak sadar kalau mereka ini jatuh ya guys ya. Dan yang kedua itu adalah gini, polisi itu kayak mulai aneh, mulai kayak curiga ketika tidak ada jejak sedikit pun ditinggalkan dari kedua anak ini. Kenapa kok bisa dua-duanya itu bisa jatuh gitu ya guys ya. Kemungkinan besar itu adalah karena kecerobohan dari properti dan amanan properti menyediakan balkon yang untuk anak-anak seperti itu. Juga hal yang nggak masuk akal, tidak ditemukan jejak kaki minimal sepatu yang masih fresh gitu ya guys ya. Atau kayak sidik jari kalau anak itu kalau jatuh pasti pegangan di balkon itu nggak ditemukan. Dan kemudian juga itu balkon dirancang dengan tinggi 140 cm-an. Jadi kalau kalian pengen tahu, baby itu kan antara 80 sampai 100 cm-an nggak sih tingginya ya guys ya. Hampir nggak mungkin baby itu akan lompat dari batu. Sedikit lagi terbukti ternyata bapaknya inilah yang membunuh kedua babynya itu ya. Anak kandungnya sendiri dibunuh teman-teman. Gara-gara siapa? Gara-gara ya selingkuhannya itu ya guys ya. Yang ngasih ide siapa? Ya selingkuhannya tadi itu. Gini,
selingkuhannya itu yang Ye Jung Jen itu sebenarnya itu dia itu ngerasa kayak keberatan kalau seandainya dia nikah sama ini si Changpo itu akan ngurusi anak-anak ini, harusnya namanya share hak waris atau apa. Nah makanya dari dulu Ye Jung Jen tuh kayak gak berminat untuk yang namanya mengasuh anak-anak ini. Kamu ini aja apa tuh namanya, kamu kasih ibunya aja, kalau nggak kamu kasih ibunya kamu bunuh aja nih anak. Jadi yang nyuruh tuh ya si pelakornya ini ya teman-teman ya. 9 bulan itu couple itu kayak berantem terus kayak apa tuh namanya, ini anak mau diapain kayak gitu. Nah di hari anak itu ketika meninggal kayak gini ceritanya ya guys ya. Jadi itu pelakor tiba-tiba aja ke apartemennya si Changpo, si Ye Cheng Chen itu ya guys ya. Kemudian mereka berantem dan si Ye Cheng Chen itu akhirnya kayak bawa pisau mau silat ini pergelangannya. Si Changpo itu panik khawatir, akhirnya gimana caranya ini anak itu gue bunuh ya guys ya. Akhirnya dia dengan tega melempar kedua anaknya itu dari balkon langsung teman-teman ya, dilempar langsung kayak gitu. Dan TKP ditemukan kedua dada anak-anak ini tuh ada yang namanya grip yang keras seperti itu, dan ada DNA tangan bapaknya, terbukti kalau bapaknya lah yang namanya melemparkan kedua anaknya itu. Rencana ini tuh si Ye Jung Chen ini si pelakor yang mengeksekusi ya si bapaknya ini ya teman-teman ya. Dalam waktu 1 bulan langsung ketahuan kalau mereka berdua lah yang jadi pembunuh itu. But don't worry, kedua orang ini di awal Januari sudah dihukum mati ya teman-teman ya. Jadi yang aku tahu mereka berdua itu dikasih lethal injection dan di live streaming dan ditonton sama polisi-polisi di daerah Chongqing kayak gitu. Jadi ini pelakor emang paling sadis sih menurut aku ya di tahun 2023 kalau nggak salah ini kejadiannya guys ya. Jadi dia udah yang namanya melaporin laki orang, kemudian dia juga yang namanya morotin harta keluarga gitu ya guys ya. Pokoknya dia tuh menghancurkan sebuah keluarga kayak gitu. Bahkan juga apa tuh namanya, anaknya orang itu dialah otak pembunuhan dari segalanya seperti itu. Oh yang merasa dia bucin teman-teman ya sama ini cewek pelakor itu melakukan segala cara untuk yang namanya menyenangkan si pelakor ini ya guys ya. Dan terbukti sudah menceraikan istrinya dan juga membunuh sendiri darah dagingnya seperti itu ya guys ya. Gue sangat kasihan sama si biologis kedua anak ini, ibunya Chen Meilin itu ya, karena sesadis itu loh pikirannya orang Cina gitu ya guys ya, bisa ngebunuh anak, bisa yang namanya menyiksa orang seperti itu teman-teman. Selain yang namanya berita pembunuhan seperti itu juga banyak ditemukan kekerasan terhadap anak dan berujung pembunuhan sengaja maupun tidak sengaja seperti itu ya guys ya. Beberapa region-region kayak di daerah Cina Selatan itu ya guys ya, itu ada seorang pria itu suka otoratif sama anaknya, nakut-nakutin anaknya, marah-marahin anaknya gitu ya guys ya. Anaknya umur 13 tahun itu tiba-tiba aja tuh kayak diancam sama pedang samurai yang gede kayak gini, kamu harus pulang begini begini begini. Berantemlah mereka dan anak itu nggak sengaja ketusuk sama pedang samurai bapaknya kayak gitu. Dan ini bapak-bapak juga di penjara 12 tahun karena memang faktor tidak sengaja dan juga penyesalan yang sangat berat seperti itu ya. Juga kalian ketahui Cina itu adalah tempat terbanyak di Asia dalam hal penyerangan sekolah. Jadi kalau kalian pikir oh sekolah di Amerika itu bahaya karena penembakan lain-lain, Cina juga nggak kalah teman-teman. Bahkan para psikopat-psikopat ini itu menyerang bukan SMP SMA melainkan anak-anak kecil TK SD kayak gitu. Kalian pengen tahu faktanya ya guys ya, penyerangan sekolah-sekolah di Cina itu sangat brutal teman-teman ya. Jadi di Chongqing itu ada seorang wanita yang dia tuh tipikalnya perempuan mental illness yang nggak pernah diobatin, nggak pernah ke psikiater, nggak pernah juga ke tempat-tempat healing kayak gitu. Dia akhirnya kayak melampiaskan dendamnya karena pekerjaan atau apa itu dengan menyerang sebuah TK dan menusuk sekitar 14 orang anak. Gak yang namanya di Provinsi Shanxi, seorang pria itu sampai balik ke sekolah dulunya itu menyerang anak-anak, bahkan menewaskan sekitar 11 anak teman-teman, dan 9 staff-staff yang ada di sekolah itu termasuk guru atau apa. Karena apa? Karena pria ini dulunya dibully sama guru yang sama, tapi victimnya itu adalah anak-anak yang beda generasi kayak gitu. Makanya dia itu kayak melancarkan balas dendam karena dia dibully sama guru, dibully sama temen itu lewat pembunuhan atau yang namanya kayak kontak penyerangan fisik seperti itu ya guys ya. Kalian pernah lihat nggak sih kayak
di filmnya Boboho, film-film kita masih kecil, anak-anak Cina yang dibesarkan sama orang tuanya, itu ada komedi skit yang dibuat lucu-lucuan ketika mereka tuh nilainya jelek gitu ya guys ya. Ini terjadi juga sama teman-teman aku yang mainland China atau Taiwan, maybe juga Hong Kong ya guys ya. Betapa dulu kalau sama orang tuanya nilai mereka tuh jelek, yang namanya gagang sapu atau yang namanya kayak apa ya, yang buat garuk-garuk itu, garuk-garuk apa tuh namanya, punggung, itu hadiah buat mereka kalau mereka tuh nilainya jeblok ya teman-teman ya. Nangis-nangis sesenggukan, badannya merah-merah, bahkan nggak sedikit juga di adegan-adegan itu kayak kepalanya dikeplak gitu ya guys ya. Nah, bagi mereka itu sangat lumrah teman-teman ya. Paling luar biasa ngenesnya, tipikal budaya Cina tuh kelemahannya adalah mereka parents ini, orang tua ini itu sangat kurang mengajarkan public speaking yang bagus terhadap anak-anaknya kayak gitu. Kesopanan gitu ya guys ya, atau yang namanya kelembutan dalam rumah. Generasi milenial terutama ya guys ya, itu sangat jarang mendapatkan hal seperti itu. Bahkan kalau gue lihat lagi generasi zaman sekarang pun juga anak-anaknya kurang mendapatkan perhatian seperti itu. Kalau kalian komplain orang Cina itu kasar, kak, brutal, ngomong apa ya, kadang sangat menyakitkan gitu kata-kata yang dipilih ya guys ya. Ya karena itu home for China is about private life, dan kita tahu kayak keburukan mama papa, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kotor itu pasti anak akan mencontoh nggak sih, dan itu juga dianggap lumrah di budaya China ya guys ya. Pengen komplain misalnya lihat turis Cina ya, kasar kak, brutal, kalau ngomong itu nggak karu-karuan. Gue juga pernah dengar orang China, orang tua-tua tuh kayak teriak-teriak itu, hah, emangnya kayak gini. Gue tahu ternyata mereka tuh orang-orang kampung teman-teman, orang-orang desa di China yang apa ya, yang udik seperti itu. Dan tipikalnya budaya di China itu memang adalah tidak menanamkan komunikasi yang profesional with their own kids. Masih lebih mending orang sini sih gitu ya dibandingkan orang China kayak gitu. Tipikalnya mereka tuh kayak beropini sedikit, mah ini kok jelek banget, dimarahin, dipukul gitu ya. Misalnya kayak, mah ini nggak suka aku di sekolah ini, dimarah-marahin teman-teman. Kemudian, mah kok makanannya di China tuh kan dulu kan apa ya, zaman-zaman kelaparan gitu ya guys ya, zaman-zaman yang namanya kayak pangan itu sangat jelek sekali mutunya. Itu, mah aku nggak suka sayur ini atau ikan ini, dipukul teman-teman. Kamu kalau bilang nggak suka dipukul teman-teman. Zaman sekarang kan kayak komunikasi kan, ini nggak enak dikit mah atau apa kan masih yang namanya di apa ya, diracik dengan bagus gitu ya guys ya. Tapi kalau di Cina itu kalau ibu bapak udah kerja keras kayak gitu, anak komplain, kamu selalu salah ya guys ya. Teman-teman, kalau ada orang tua yang ketahuan menyiksa anaknya sampai parah gitu ya guys ya, orang tua itu di penjara. Itu udah peraturan baru di Cina sih guys ya. Dan bahkan kalau orang tua itu kayak menelurkan bakat sadis ke anaknya, itu bully itu anak itu emang apa, payah atau apa, itu juga di penjara. Anak juga di penjara kalau ketahuan bully karena orang tua seperti itu. Karena menurut kamu teman-teman ya, hati-hati kalau memikirkan punya anak di Cina atau juga berkeluarga dengan orang-orang Cina. Gak semua keluarga Cina itu sehat, baik secara ekonomi maupun secara mental ya guys ya. Thank you semua udah lihat video aku. I hope you like it. See you later. Bye bye and 再见.